اللهم صل وسلم Pertanyaan pertama kami kesediaan ketua masjid. Silakan ibu-ibu. Milah Nabi Muhammad SAW. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW setelah sampai di Masjidil Aqsa? Terima kasih kepada Anda Muhammad Wali selaku sambutan dari pengurus masjid dengan PHBI. Dan yang selanjutnya yaitu acara inti kita pada malam hari ini, ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Arwandi SOSI. Wabarakatuh. Sekali lagi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadilah. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'du. Yang kami mundur dikit, agak beringing. Yang kami hormati Ketua Masjid Mamanda kami Dr. Haji Nur Hasan. Beliau juga Ketua MUI Ogan Ilir. Menurut informasi beliau ceramah di Tanjung Atap. Kita doakan semoga beliau sehat walafiat. Amin. Yang kami hormati Bapak Ketua PHBI Bapak Haji Agus C.S.Agi. Yang kami hormati Bendahara Pak Rusdi Effendi MSI. Yang kami hormati, yang kami banggakan Bapak Kepala Desa Sakatiga Seberang, Bapak Edi Firmansah. Beliau ini Pak Bujang Bedengkang. Saya Pak melihat dari kejauhan tadi salut dengan Kepala Desa kita ini. Beliau ini besar, tinggi, ganteng, belagak, beda-beda tipis dengan Anang Hermansah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, para alim, para ulama, para kiai, para ustad, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam suasana apapun kita bersyukur kepada Allah bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil. Marilah kita bersolawat kepada junjungan agung Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah, ucapan terima kasih kami kepada pengurus masjid dan yang menjadi asbab kedatangan saya pada malam hari ini, memandah kami Mudian Marsah. Sekali lagi kami ucapkan Marjan. Marsah itu Marjan Sakatiga, Pak. Saya lebih tahu. Bapak Ibu rahimakumullah, Pak protokol, saya tahu diri Pak. Pecahnya hari ini lah daru. Ya, pendek-pendek baik ceramah. Kalau kepanjangan kaget kita lupa. Oleh karena itu sependek mungkin dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Tap-tap Tanjung Atap, di Ulu Tanjung Batu, duduklah dulu mantap-mantap, pacak laku ngatur waktu. Langsung baik Pak protokol, Pak Kades, Isra Mi'raj. Isra itu Pak menurut bahasa perjalanan di waktu malam. Jadi kalau ibu-ibu senang berjalan malam, jam 11, 12, 1, jam 1 baru balik ke rumah, itu Isra. Sedangkan Mi'raj itu Pak naik ke pucuk.
Jadi kalau bapak-bapak malam tadi naik ke Lapo, ya, nah itu Mi'raj. Tapi Pak, Isra Mi'raj ini adalah perjalanan rihlatud dakwah, perjalanan suci Nabi dan perjalanan agung beliau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di dalam ilmu sejarah kenabian bahwa tahun itu Pak disebut dengan tahun Ummul Hazani. Jadi kupendekkan baik ceramah ini Pak, kesedihan Nabi itu banyak sebenarnya. Di antara kesedihan Nabi itu Pak, Bu, mati bini di bulan Rajab ini. Jadi terus terang baik Bu, kalau kamu mati, bapak-bapak ini sedih. Sedih Bu kalau kamu mati. Jadi kalau bapak-bapak ini tidak sedih ditinggalkan bini mati, itu namanya kures, kurang beres. Bapak Ibu rahimakumullah, dan Nabi Pak berdoa di bulan Rajab ini atas kesedihannya itu, diantaranya Allahumma barik lana Rajaba wa sa'bana wa balikna Ramadan. Dan sebelum Nabi ini Pak diperjalankan, ya, malaikat itu Pak membentangkan sayapnya. Nah, kita dulu Pak galak bertanya dengan guru kita. Ya. Tambah lagi. Bayu. Banyak. Ya, kalau diparakkan berdenging Pak ya. Ai pakam mek kita malam ini 4 ikut. Jadi Pak, kita galak bertanya dengan kakek kita dulu. Uji kita ada nian apa? Malaikat itu ada sayap. Ada nian Pak. Buka surah Fatir ayat 1. Allahi fatiris samawati wal ar. Nah, sayap malaikat itu ajnihatun. Membentangkan sayapnya di bulan Rajab ini. Begitu Nabi melihat membentangkan malaikat itu sayap, ya, malaikat itu membentangkan sayap Pak, Nabi kita tersipu malu, nunduk bahasa kita. Ngapo Pak? Umat akhir zaman ini umurnya pendek-pendek, ya, badannya kecil-kecil semekot, banyak dosa dan lemah dibandingkan umat terdahulu. Bayangkan saja Pak, umur Nabi Adam itu 1780 tahun. Ya, Nabi Adam 1000 tahun, Nabi Nuh 1780 tahun. Tapi Bu, Nabi berdoa kepada Allah di bulan Rajab ini, maka doa Nabi dikabulkan oleh Allah. Apabila kita bertemu nanti di bulan Ramadan, kita mendapat Lailatul Qadar sama dengan ibadah 1000 bulan atau 83 tahun. Kalau kita sempat sholat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 rakaat. Kalau kita sholat di Madinah 10.000, sama dengan sholat di Masjidil Aqsa. Jadi Pak, Masjid Nurul Abrar ini tidak dapat nomor. Di dalam Quran itu Pak cuma 3 masjid, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa dan Masjid An-Nabawi. 3 Pak. Nah, ya, saya doakan ibu bapak, saudara-saudara yang ada dalam masjid ini cepat pergi umroh, amin. Cepat pergi haji, amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Nabi Pak perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya. Sebenarnya Pak, perjalanan Nabi ini 3 dimensi. Dan perjalanan ini merupakan perjalanan keimanan. Bagi kita yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, peristiwa ini Pak biasa-biasa baik. Ya. Karena apa Pak? Nabi itu diperjalankan, bukan berjalan dewek. Mudah saja bagi Allah fi'lul mumkinin au tarkuhu. Apa yang dulu terjadi, sedang terjadi dan akan terjadi, itu mudah saja. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Dan 3 dimensi ini Pak, alam nasud, alam manusia, alam malakut malaikat, dan alam ahud, alam ketuhanan. Nah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu alam malakut. Ya, pertanyaannya Bapak Ibu rahimakumullah, ngapo Nabi itu Pak tidak mampir ke Masjid Abrar ini? Ternyata Pak, di Palestina itu lebih dari 90% diturunkan para Nabi dan Rasul. Kalau kita perhatikan Qori tadi membaca Al-Quran, ya, wa ataina Musal kitaba wa ja'alna hudan li bani Israil. Di antaranya Nabi Musa. Kemudian zurriyatan hamalna ma'anu. Innahu kana abdan syakura. Nuh dan kaumnya itu adalah hambaku yang pandai bersyukur. Jadi Nabi itu Pak dari masjid ke masjid, balik lagi ke masjid.
Nah, jadi Bapak Ibu rahimakumullah, artinya Pak, umat Nabi Muhammad ini kita perlu Pak, bahkan wajib untuk memakmurkan masjid ini. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Yang lebih penting bagi kita Bapak Ibu rahimakumullah Pak, kita ini Pak dengar ceramah ini jangan masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Ujung Palembang maklamutulah, kopi susu habis, itu tak kata perolehan dengar ceramah. Nah, menurut Abu Laid As-Sabarkandi dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin, paling tidak Pak ada 3 yang harus kita tingkatkan malam ini. Pertama amal, yang kedua keilmuan, yang ketiga keimanan kepada Allah. Mengapa tidak Bapak Ibu rahimakumullah? Karena peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa keimanan. Barangkali kita selama ini Pak solat itu baru hayya 'alas shalah. Ya, mari kita solat, tetapi belum hayya 'alal falah, menuju kemenangan. Maka begitu saya ditelepon oleh Mang Mudian, ya, materi apa yang harus kita siapkan ini Pak, sudah saya siapkan malam ini. Saya yakin di Sakatigo ini Pak kampung duren, kiai galo, ulama galo. Jadi saya pilihkan Pak Agus materi yang paling bagus. Jadi kalau kamu ini Pak, Bu, silakan catat ceramah gue ini. Dak katik di WA Pak hadis ini. Di WA dak katik, Facebook apa lagi? Twitter apa itu dak katik. Jadi orang yang beriman itu Pak, dia tidak harus memikirkan dirinya sendiri, tetapi bagaimana memikirkan generasi-generasi yang seterusnya. Dulu Pak Sakotigo ini Mekah kecil. Nah sekarang timbul pertanyaan, bagaimana kita membangun peradaban-peradaban itu. Oleh karena itu kata Nabi, orang yang beriman itu Pak harus memiliki 4 hal. 1, nah boleh dicatat Pak ceramah. 1 yang harus dimiliki orang yang beriman itu darun wasi'ah, rumah yang luas. Nah rumah yang luas itu Pak bukan rumah yang bertingkat megah, halamannya luas, tetapi hati yang lapang. Kalau kita hati lapang Pak, kita mudah untuk bersyukur kepada Allah. Ya, memang Pak perkara bersyukur ini mudah untuk diucapkan, tapi memang sulit untuk dilaksanakan. Kata Pak protokol tadi, marilah kita bersyukur. Kata Pak Ketua PHBI tadi, marilah kita bersyukur. Kata penceramah kamu malam hari ini, marilah kita bersyukur. Padahal bersyukur itu Pak mudah untuk diucapkan, pelaksanaannya susah. Bersyukur itu mudah Bu. Bersyukur itu kalau menurut orang Cina kamsia. Kalau menurut orang Sekayu ada sen suek sen tenang baik. Kalau bersyukur ini menurut orang Pedamaran naruh duit tak naruh duit biasa baik. Kalau bersyukur ini menurut orang Padang lama diawak ketujuh di orang. Jangan lemak di diri tak lemak di orang. Ado piti dak do piti, piti seketek piti gadang bahagia. Kalau bersyukur ini menurut orang Komering, walaupun gaje gonek sesengan maongka, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah Pak, kata Pak PHBI tadi, kita ini sehat galo, tak ada lagi kena COVID. Barangkali Pak kalau kita ada COVID tak diizinkan oleh Pak Kepala Desa yang ganteng ini. Seandainya ibu-ibu disakitkan oleh Allah, apa kabar? Kalau kamu Bu dibutuhkan oleh Allah atau dikaburkan oleh Allah, tak pacak nyengok penceramah kamu besar tinggi ganteng bulat ini. Apalagi dipekakkan oleh Tuhan Pak, tak pacak dengar ceramah. Maka kata Ustadz aku dulu, Bapak Kiai Haji Fuad Hasim namanya, di seberang ini. Uji Pak Kiai itu ada 2 ni yang sia-sia. Uji apa dia Pak Kiai? Pertama berkijapan sama buto, yang kedua bisik-bisik sama-sama pekak. Uji orang Pedamaran lodak gawe ko. Aku pernah Pak ceramah depan orang pekak dak lemak. Uji ku berapa rakaat wak solat tarawih kita malam ini. Uji wak itu susah nak musuh budak me ini hari. Tatur dardor main peltesan. Ku tanya lagi wak itu wak. Uji aku kita ni pakai kunut apa tidak? Uji wak itu kau tulah keponaan melanjak kenyo. Bagi dikasihkan perlu kita bersyukur. Fabi ai ala'i
rabbikuma tukazziban. Bapak Ibu rahimakumullah, yang kedua Pak, yang harus dimiliki orang yang beriman itu adalah wadab batin pariha, kendaraan yang hebat, kendaraan cepat. Apa kendaraan hebat itu? Bukan mobil mewah, tetapi Pak, hidayah iman. Kalau kita tak kata hidayah iman Pak, percuma baik. Ya, kata orang Palembang, mak lamu tulah. Walaupun masjid ini di depan rumah kita, di samping kamar tidur kita, kalau kita tidak dapat hidayah, berat kaki untuk melangkahkan ke rumah Allah ini. Maka kita doakan istri, suami, anak, cucu kita, sahabat-sahabat kita, supaya dia dapat hidayah dan memakmurkan masjid Allah ini. Amin. Yang ketiga Bu, yang harus dimiliki orang yang beriman itu adalah wasaubun jamil, pakaian yang indah. Nah bapak-bapak malam ini belagak gale ini, ya, termasuk ibu-ibu, cindo-cindo, cantik-cantik. Ada yang jilbab abang, jilbab kuning, ada emas 10 di pucuknya. Cuman aku tak tahu kredit apa kontan. Yang jelas belakang. Tapi bukan itu Bu. Yang dimaksud dengan pakaian yang indah itu Pak adalah akhlakul karimah. Karena kata Nabi, al-akhlak itu di pucuk ilmu. Al-akhlaku pokok ilmu. Kalau akhlak itu berada di pimpinan kita Pak, insya Allah desa kita makmur. Makmur dalam keadilan, adil dalam kemakmuran. Kalau di dalam akhlak itu terletak di jamaah masjid kita, insya Allah jamaah kita adem ayem aman. Amin. Kalau diletakkan dalam rumah tangga kita, bahagia, mawaddah warahmah. Amin. Yang keempat Pak, Bu, yang harus dimiliki orang yang beriman itu adalah wasirojam mudi atau wasirojam muniroh kalau dalam bahasa Al-Quran, ilmu yang menerangi. Nah ibadah yang kita laksanakan ini Pak dengan ilmunya. Kata Nabi, al-amalu bila ilmin mardud. Beramal tidak didasari dengan ilmu, maka amal itu tidak diterima. Dan Nabi itu Pak sangat konsen di dalam membina masjid, mulai dari yang seluas-luasnya sampai yang sekecil-kecilnya. Contohnya saja Pak, azan. Ya, azan itu Pak diperhatikan Nabi di dalam masjid. Walaupun sahabat Nabi itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sayyidina Hamzah, Abu Sufyan, bagus galau Pak azan. Tetapi Nabi memerintahkan yang azan itu adalah Bilal bin Rabah. Bagus Pak Bilal bin Rabah. Artinya Pak, kita di dalam masjid ini harus ada generasi. Bukan tak boleh Pak, wong lah tua disuruh jadi azan. Namanya lah tua Pak, berjalan kuat mundur, napasnya Senin Kemis, giginya laumpong. Aku pernah Pak ceramah di Palembang, pinggiran kota. Kebetulan ada wak tua itu. Sebenarnya Pak, kalau aku ceramah disiplin aku Pak, cepat datang. Baru kali inilah aku agak lambat, karena masih baru makan pindang tadi Pak. Di tempat Mang Budian, maka aku terlambat, makan pindang dulu. Nah cerita saya Pak, saya ceramah di pinggiran kota, ya. Rupanya wak itu semangat, uji dia keponan, kau nak azan apa nak jadi imam. Cuman ku jengok wak itu semangat nian, uji kulajula wak galau baik. Begitu dia nyebut asyhadu Pak, tercampak gigi palsu. Nah azan itu Pak memerlukan tajwid. Kalimat asyhadu itu adalah pesaksian, shin besar, ya. Kasihan Pak kita nyuruh wong la tua. Ayalas shalah. Uji budak TK ngapo kamu lah nak mati apa? Aku terus terang baik Pak Kades. Waktu aku lagi bujang dulu Pak Kades, setuju aku baca lagu azan. Kalau maghrib lagu bayati Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagus dah Pak? Ya bagus aku dari azan Kamisak tadi. Bagus aku dikit. Nah kalau Isya Pak, lagu Jiharkah dicampur dengan lagu ras dikit. Seperti angin meniup gelombang, sepoi-sepoi. Allahu Akbar,
Allahu Akbar. Walaupun aku gemuk ini, panjang napas. Kalau lagu subuh pak, lagu Hijaz, lagu kita asli seketiga ke lah. Hayya 'alas shalah. Itu lagu seketiga asli tu pak. Bukan tak boleh pak. Waktu azan maghrib, budak kecil ribut baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nakor pak. Nakor. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, kita ini pak ditambah keimanan dan keilmuan. Ku cepatkan lagi pak, Nabi naik dari Baitul Maqdis itu, dari langit yang pertama sampai ke langit yang ketujuh itu, Nabi direwangi oleh malaikat Jibril. Nah sampai ke atas itu pak, malaikat tak sanggup lagi. Buka surah An-Najmi, wan najmi iza hawa, inda sidratil muntaha fil ufuqil a'la, sampai ke ufuk yang paling tinggi, sidratul muntaha, tinggi lagi mustawa. Nah disitulah bapak ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi berada di kerajaan Allah, berada di singgasana Allah. Ya, menurut Kiai Haji Musaddad Khalil pak, orang Sakotigo inilah, dengan Kiai Haji Karim Subki guru saya di Bintal Kodam, Nabi itu pak secara zahir tidak bertemu dengan Allah, tapi Nabi itu bertemu pak secara maknawi. Maka bahasa kita Sakotigo pak, Nabi itu takjub bahasa kita dengan mengucapkan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya. Nah, hebatnya Nabi kita ini pak, Nabi itu pak tak do mikirkan dia dewe. Ya. Maka kata Nabi, jangan aku saja engkau ucapkan selamat, tetapi umatku juga. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Nah ini pak pelajaran penting juga bagi kita. Ya, sekiranya kita jadi kepala apa baik? Ya, kepala desa, kepala dusun, kaur, kepala RT, jangan makan dewek. Jadi kalau ada PKH njuk lah, ada BLT. Ini Pak Kades aku nunjuk tahu baik Pak Kades. Oleh karena Pak Kades muda dari aku. Aku ni pejabat juga Pak Kades, cuman ketua RT. Ya. Aku Pak terus terang baik, aku sanggup berugi Pak jadi ketua RT. Rupanya tak lemak jadi ketua RT Pak. Banyaklah rugi. Cuman tak apalah Pak. Janganlah kebencianmu kepada suatu kaum membikinmu berlaku tidak adil. Nabi turun lagi ke Masjidil Haram Pak, belum waktu subuh. Jangan lagi Pak kita ni berspekulasi. Ai Ustaz, menurut Nabi Adam solat kita 50. Kemudian turun lagi 40, 35 jadi 15, 10 jadi 5. Sedangkan 5 ini Pak kita tak tergawe-gawe. Zuhur masih di jalan, waktu asar tak terkenang, ya. Waktu maghrib belum mandi, isya tertidur, subuh tak terbangun. Yang jelas Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita ingin bahagia di dunia dan akhirat kelak, ya perbaiki ibadah kita. Barangkali Pak ngapalah hidupku ini inilah, maklamutulah. Barangkali Pak ibadah kita kepada Allah belum khusyuk, belum berilmu, ya. Oleh karena itu Pak, kata Nabi, amal yang pertama kali dihisab oleh Allah, awwaluhu yaumal qiyamah as-shalah. Amal yang pertama kali dihisab oleh Allah ibadah solat ini. Jadi Pak kalau kita lah tua ini Pak nak mikirkan apa lagi? Jangan banyak gina nyogok di pucuk terkul. Gawi nak ngomongkan wong akhirnya badan kurus. Jadi Pak banyak-banyaklah beribadah kepada Allah. Sebab kita belum tahu Pak umur kita kapan kita dicabut oleh Allah. Begitu saya tadi Pak berdiri,
menghadap kiri kanan. Saya tahu Pak jumlah jamaah kita ini. Jumlah jamaah kita ini Pak lebih kurang 117. Kalau kamu tak percaya, hitunglah dewek. Nah, bapak-bapak malam ini Pak lebih banyak daripada ibu-ibu. Bapak-bapak 65%, ibu-ibu 35%, 0,11% anak-anak. Jadi aku tahu Pak, dulu aku belajar di darat ini ilmu mantik dengan kiai. Nah, yang terkantuk dengar ceramah aku malam hari ini 6 yang terkantuk. Nggak tertidur. Yang antara dengar dengan Ida 9. Yang tak setuju dengan aku 3. Aku cuma tak ngomong ke baik. Jadi Pak, secara keseluruhan ya dapatlah saya kerucutkan Pak. Rupanya Pak jamaah kita malam hari ini banyak tua daripada muda. Menurut Fudail bin Iyad 45 ke atas itu sudah tua. Nah, aku belum Pak 45, kurang dikit. Nah, menurut beliau Fudail bin Iyad itu 45, 50, 60, 70 dan seterusnya itu sudah jalan menuju Allah dan perjalanan itu sudah akan sampai. Artinya kita ini Pak sudah waktu asar. Ya, pendek kata bapak-bapak yang ada dalam masjid inilah para nak mati galau. Maka kata Nabi, kun fid dunya ka'annaka gharib wa abiris sabil wa ada nafsaka min ahlil kubur. Jadilah kamu itu seperti turis yang berjalan jauh ke negeri orang, yang sesaat kemudian pasti kembali kepada kampung halamannya, dan persiapkanlah diri Anda untuk menjadi penghuni kubur. Kita ini Pak camat. Kalau kita calon bupati, gubernur, ketua RT, ada kemungkinan kita ini tidak dipilih atau diterima. Tapi kalau camat pasti mati. Lanang betino, besar kecil, tua muda mati. Ketua masjid mati, kepala desa mati, ketua PHBI mati, orang kaya mati, orang miskin mati, termasuk protokol mati, termasuk yang gemuk macam aku ni mati, apalagi yang kurus betapa cepat mati. Wong rumah kita belagak cantik mati, termasuk yang pas-pasan. Kadang-kadang Pak keponaan kita nanyo, mang ngapu mang bebek dak diajak kondangan, bebek kau memang dak diajak merusak pemandangan. Nah, wa izaja jalhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, hati-hati Pak dengan kematian, karena kematian ini dekat dengan kita. Ma huwa qaribun, kata Imam Al-Ghazali kepada muridnya. Apa yang paling dekat? Ternyata yang paling dekat itu Pak adalah kematian. Di dalam ilmu tauhid Pak, kematian itu 3 saja. Hati-hati Pak. Pertama, kematian itu sebab. Uji kita ngapo bapak itu mati? Kena angin duduk. Ngapo bibi itu mati? Kena stroke. Atau kata kita ngapo Nabi itu mati? Mati Nabi itu Pak sebabnya sakit. Uji kita ngapo kades itu cepat mati? Rupanya banyak berjoget dengan biduan, misalnya, umpamanya, ibaratnya. Atau ditanya orang lagi ngapo Pak Kadus itu cepat mati? Rupanya kebanyakan begadang tengah dalu main gap, misalnya. Atau kalau ditanya wong Pak ngapo Ustadz yang gemuk itu cepat mati? Kebanyakan ngoceh ceramah, misalnya, supaya tidak ada kena marah oleh kades kamu tadi. Yang kedua Pak, masalah kematian itu waktu saja. Hati-hati Pak. Ada orang sedang mengendarai kendaraan, sedang sholat subuh, sedang sholat isya, sedang dengar ceramah, mati. Yang ketiga Bu, Pak, kematian itu tempat. Nah, kalau kita tua tadi Pak, mulai sekarang kita berdoa dengan Allah, semoga tempat kematian itu diindahkan, dilemakkan oleh Allah. Lemak mati itu Pak di rumah sakit. Nah, itu lemak mati. Kakek umur 60 Pak, 70 terkabar mati di kafe, lagi joget dengan biduan. Tak lemak urusannya Pak. Ujung mertua siapa itu?
Atau kakek siapa? Tak lemak Pak. Yang lemak mati itu Pak dalam masjid ini. Berarti kita ini sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, cuman ada cerita Pak. Sejak lagi kecil sampai ketua bangko tak pernah masuk masjid. Terkabar mati dalam masjid. Uji budak muda lemak rasa nuak itu. Cuman Bu ada ceritanya lagi. Rupanya dia mati dalam masjid itu sedang ngambil duit celengan masjid. Kena setrum laju mati. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, persiapkanlah ibadah kita kepada Allah, karena ibadah solat inilah Pak yang akan dihisab oleh Allah. Jangan-jangan Pak ibadah solat kita selama ini tak diterima oleh Allah. Maka kita sama-sama belajar. Guru banyak Pak. Aku ingat nian di Sakas 3 seberang ini banyak guru. Ada Wak Tolal, ada Manggopur dan lain-lain. Ya, kesempatan kita Pak untuk belajar. Rukun solat itu dalam ilmu fikih waktu kita lagi kecil dulu belajar 13 rukun solat itu. Pertama niat, berdiri betul, takbiratul ihram, membaca Fatihah, kelima rukuk, keenam i'tidal, ke-12 tertib, keempat ke-13 tumakninah. Tertib itu artinya yang dahulu didahulukan, yang kemudian dikemudikan. Tumakninah itu berhenti sejenak. Sebenarnya Pak, ya kalau Nabi Bapak Ibu rahimakumullah, rukun solat itu Pak 3 saja. Pertama rukun qauli, yang kedua rukun fi'li, yang ketiga rukun qalbi. Yang pertama rukun qauli. Apa rukun qauli itu? Allahu Akbar. Takbiratul ihram. Tak boleh solat itu tak berbunyi. 2 jam tak berbunyi Allahu Akbar, tak sah. Begitu juga dengan membaca Fatihah. Nah, yang sering jadi imam di masjid Pak, perbaiki surah Al-Fatihah. Karena Fatihah itu termasuk rukun. Dan syarat jadi imam itu tak ada masing-masing. Pertama a'lamuhum, yang paling banyak ilmunya. Yang kedua paling baik akhlaknya, mantap Quran hadisnya, yang penting fasihatnya. Kalau sama yang 4 ini, cari yang lebih tua. Kalau sama-sama tua, cari yang berbini 2. Bukan itu. Cari yang lama penduduk di tempat ini. Ya. Jadi Pak nak fase, ya. Mana yang fase itu saya contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu Pak. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Itu yang benar. Mana yang salah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu wa iyyaka. Setiap tahun memperingati Isra Mi'raj, tapi na'budu wa iyyatulah. Aku mohon maaflah Pak, Bu ya. Saya bukan menghina. Kalau dia Pak, suara yang bindeng itu banyaklah bindeng, tak usah disuruh jadi imam. Balak baik. Aku pernah ini Pak Agus solat di 16 ilir di musola kecil itu. Rupanya Pak uak setengah bayar maju dia, tak disuruh maju. Rupanya Pak imam tetap ini sering ceramah macam aku inilah, 10 kilir ceramah. Jadi badalnya masuk. Allahu Akbar. Nah juga akor. On. Minna innu'manin na'im amnunin na'inum min anamin an-nu'manin na'im maliyauminnin. Juga akor wa ini. Aku masih nahan baik Pak, cara aku ustaz. Cuma tak tahan juga Pak dengarnya. Ya na'munu wa iya nah juga na'munu wa iya. Tapi Pak, kadang-kadang Pak adonian Pak dalam masjid itu ya. Kalau tak disuruh jadi imam merajuk tua. Nah yang macam itu Pak tinggal kelah. Ya, 3 subuh tinggal kelah. Nah cuman jangan ketaro Pak kita. Ya harus bijaksana ninggal ke dia. Kalau dia ngadap ke belakang, istaulis sholat, caidak baik gitu. Nah waktu dia ngadap ke depan, Allahu Akbar, tinggal kelah Pak, supaya dia jero jadi imam. Ma itu caranya Pak. Jadi tidak boleh bala.
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Pak, menurut Imam Syafi'i Pak, salat itu harus bijaksana. Nah, kita yang masih muda ini Pak Agus harus bijaksana Pak Agus. Kita ini Pak galak minta alam. Giliran kita di masjid panjang ayat kita. Giliran kita berimam Pak, ya. Kalau berimam di masjid panjang. Kalau kita dewek di rumah nak cepat bae, tap-tup tak tertib lagi. Nak cepat berjalan ke mana ya tak? Nah, seharusnya Pak kita nurut Nabi. Nabi itu Pak kalau dia jadi imam masjid, solat wajib dia sederhana. Tapi Pak kalau dia solat sendirian sampai 3 juz dalam 1 rakaat. Tapi yang dimaksud adalah solat tahajud. Wajar Nabi itu Pak bengkak-bengkak kakinya. Tapi solat hajat, solat tahajud. Sebaiknya imam itu Pak ya menghadap ke belakang. Menghadap ke belakang itu kalau dalam ilmu militer itu cumemo, cuaca medan musuh. Nah, kalau menurut orang Tanjung Sejarah Pak itu namanya public relation, hubungan masyarakat. Kalau menurut bahasa Arab qodorotihi ukulihim, sesuai dengan kemampuan. Kalau banyak makmum itulah tua, santai bae macam ayat. Tapi kalau budak muda Pak kebut kedikit. Namanya budak muda datang terlambat, balik nak cepat. Cara budak muda lambat, ya, balik nak cepat. Kadang-kadang dijenguknya pula jadual imam. Kalau bulan puasa, kalau waktu itu lakak lama kita. Rupanya lama nian Pak, lagu zaman bingen. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Lokak lama gitu ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Lagu-lagu pula wak ini. Malam seresuk dia nyari masjid di seberang. Rupanya masjid seberang tu tua tadilah dia dapat giliran. Tapi Pak kalau kita cepat budak muda senang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin waladdallin. Ai pakam imam itu. Termasuk ceramah ini Pak, kalau kepanjangan tak diundang uang lagi gitu. Maka ceramah ini nak kependek ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perbaiki. Apalagi rukun qauli itu at-tahiyatul. Salam tertib 5 Pak. Nah, yang mana rukun fi'liyah? Fi'liyah itu seluruh gerakan tertentu itu adalah fi'li. Rukun gerakan. Nah, menurut Imam Syafi'i Pak, kita tak boleh banyak bergerak bapak-bapak solat ini. Lebih dari 3 kali kita solat ini banyak bergerak batal. Yang tak boleh bergerak itu bapak-bapak itu 5 bapak-bapak. Tunjuk tahu ini Pak, ilmu fikih. Aku belajar di ketiga lah. Jadi rukun fi'li itu 5. 2 kaki, 2 tangan, kepala. Allahu Akbar. Ngeleng batal. Siapa tahu kamu nak nyabu. Nah, bagi ibu-ibu kaum hawa ditambah 1. Jadi 6 ibu-ibu. Di tempat anak kecil, anak bayi minta air minum itu, minta air susu itu harus ada pengamanan yang kuat. Jangan sampai dia ngelipak-lipak, lipang-lipang batal. Paham Pak? Ya, jangan tertawa Pak, kamu itu biasa Pak. Cuman aku senang kalau kamu tertawa, berarti kamu tuh paham Pak. Yang ketiga Pak, rukun hati, kolbiyah. Nah, syarat diterimanya solat ini Pak tak banyak, 2 saja. Rukun qauli, rukun fi'li. Syarat diterima solat saya ulangi 2. Pertama khosiun, khusyuk. Arti khusyuk itu sadar bahwa kita sedang menghadap Allah. Maka ketika kita Allahu Akbar itu Pak rukunnya 4. Pertama mi'raj, naik kita tangga naik ke hadapan Allah. Maka ada hadis ya, as-salatu mi'rajul mu'minin. Yang kedua munajat, kita bermohon kepada Allah. Syarat yang ketiga adalah munajat, tubaddil, mengganti. Dari ada menjadi tidak ada, jadi tidak ada menjadi ada, melebur menjadi satu, maka kita khusyuk dalam solat. Yang keempat, ya syaratnya itu ihram suci. Jadi Pak,
maka Nabi itu Pak, sebelum menghadap Allah ini disucikan hatinya. Penyakit iri, hati, dengki, hasad itu dihilangkan oleh Allah. Maka ketika dia menghadap Allah, Nabi kita ini suci. Kalau kita solat karena Pak Kepala Desa, karena Ketua Masjid, karena calon menantu, calon mertua, itu akan sia-sia saja. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Sebab ada Pak orang solat itu dia khusyuk, kejinguannya baik. Maka hidup ini Pak jangan selalu mandang casing. Allahu Akbar. Uji kita khusyuk wa itu. Ya, lama terpejam. Belum tentu Pak khusyuk. Siapa tahu dia terkantuk nak tertidur. Sama dengar ceramah ini Pak dia. No, nunduk-nunduk pecah khusyuk. Belum tahu khusyuk. Siapa tahu nak terkantuk. Ada ibu-ibu kalau sudah solat itu nangis dia, ya Allah, ya Tuhanku, sambil nangis. Belum tentu khusyuk Pak. Siapa tahu banyak kredit tak terbayar. Ada cerita orang daerah kita Meranjat ini Pak, ya ceritanya baik. Waktu solat Idul Adha Pak, dia terisak-isak, tersedan-sedan dia nangis. Rupanya membuat orang yang di sampingnya itu bertanya, alangkah khusyuk wak tadi solat Idul Adha. Rupanya Pak orang yang ditanya ini, wak ini orang biasa-biasa saja, penghasilan biasa-biasa saja. Rupanya di saat Idul Adha itu Pak dia kepengen berkorban. Dapat rezeki terbeli dengan kambing, kambing tadi ditambatkan di depan rumah, kambing tadi hilang. Jadi dia nangis tadi bukan khusyuk, kehilangan kambing. Begitu dia nyingok imam Pak, dia bertambah sedih. Karena apa? Dia terjingok dengan jenggot imam. Begitu dia jingok jenggot imam, dia bertambah sedih. Karena teringat dengan jenggot kambing yang hilang tadi. Bapak-bapak, saudara-saudara, ya, ibadah ini Pak dengan ilmu. Al-amalu bila ilmin mardud. Nah, Nabi kita, Bapak Ibu rahimakumullah, umurnya Pak tidak panjang. Cuman 63 tahun lebih kurang. Ya, Nabi kita Pak istiqomah di dalam solatnya. Baik dengan tetangganya, rajin puasanya, dan Nabi baik tutur katanya, meninggal umur lebih kurang 63 tahun tanpa dihisap oleh Allah. Begitu beliau dimasukkan ke surga Pak, beliau melalui pintu Babu Salam. Kalau kita pergi haji Pak, pintu Babu Salam itu pintu masjid yang terbesar di Masjidil Haram. Begitu juga Pak pintu surga namanya yang terbesar pintu Babu Salam. Begitu beliau melihat ke atas Pak, mencungak ke pucuk, rupanya Bu ahli surga itu tak ada banyak Bu. Halo Bu, dah tertidur apa kamu tu Bu? Bu, halo. Rupanya Bu ahli surga itu tak ada banyak. Pertama, ahli surga itu wajahun mali, wajah yang selalu tersenyum. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu galak merengut, ceto masuk neraka. Jadi kalau nak masuk surga Pak, murah-murah senyum. Yang tak galak senyum itu buntu bertambah buntu, jahat bertambah jahat. Tapi Pak, kalaupun hitam macam penceramah kamu ini, kalau kita rajin senyum manis, ya kan Bu ya? Jadilah. Yang kedua isi surga itu Pak, kolbun baki, hati yang kuat, dengar ceramah kuat, solat subuh ke masjid kuat, ngurus anak cucu kuat, ngurus suami istri kuat, pergi arisan kuat, kondangan kuat, makan kuat. Kalau tak kuat makan lesu Pak. Yang ketiga Bu, isi surga itu lisanun fasih, pandai menempatkan kata-kata, tidak banyak orang tersinggung dengan ucapan kita. Jadi Pak Bu, halo Bu, kalau majelis taklim Bu, jangan banyak rasan, jangan banyak tengok kiri tengok kanan, cepat-cepatlah dengar ceramah. Kaget nak nyengok jilbab kawan, banyak tanyuan, beli di mana jilbab? Di Lazada apa Shopee, kredit apa kontan. Nah, itu bukan urusan kita. Yang terakhir Pak, ya, calon isi surga itu orang yang galak sedekah. Orang yang tak galak sedekah, pelit medit getah basa itu tak katik rewang di alam kubur. Aku yakin Pak Ketua Masjid, Bapak Kepala Desa,
dan seluruh jamaah ini rajin sedekah. Terbukti malam hari ini Pak, pecaknya kita nak diajaknya ngopi, pecaknya nak diajaknya makan nasi minyak. Oleh karena kopi itu sudah ada, maka kita nak ngopi, ceramah cukup batas ini saja. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kertapati airnya dalam, tempat orang menanam jati. Karena hari agak larut malam, ceramah sampai di sini. Kue putu, kue bola, walaupun buntu tetap bergaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.